Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Allah telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan terlebih dari itu kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Apapun nikmat yang diberikan kepada kita, maka kita patut bersyukur. Nabi bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkur katsira." Siapa yang tidak bisa bersyukur dengan hal yang sedikit, maka tidak bisa juga bersyukur dengan hal yang banyak. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan dapat memanfaatkan nikmat yang ada dalam rangka ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik pada kita. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyampaikan ada 4 hal yang bisa menjadi penghambat rezeki. Yang pertama adalah tidur pagi. Yang kedua sedikit sholat. Yang ketiga bermalas-malasan. Dan yang keempat adalah sifat khianat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah tidur pagi. Kenapa bisa tidur pagi menjadi penghambat datangnya rezeki? Apa hubungannya antara tidur pagi dengan rezeki yang tidak lancar? Karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, waktu yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya. Nabi pernah berdoa,
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Sakhar Al-Ghunimi radhiyallahu anhu. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan untuk berperang, maka Nabi mengirim di waktu pagi. Yang menceritakan hadis ini sahabat Sakhar Al-Ghunimi itu merupakan seorang sahabat yang profesinya adalah pedagang. Dia biasa membawa barang dagangan, berjualan dan sebagainya. Dan kebiasaannya semenjak menyampaikan hadis ini, sahabat Sakhar Al-Ghunimi itu kemudian dia membawa barang dagangannya di waktu pagi. Apa yang terjadi dengan sahabat Sakhar ini? Dia kemudian menjadi pengusaha sukses. Dia kemudian menjadi orang yang kaya raya disebabkan karena memanfaatkan waktu pagi. Sedangkan jemaah sekalian, di antara kita sering sekali tidak memanfaatkan waktu subuh dan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang kadang bermalas-malasan di waktu pagi, enggan bangun subuh. Kalaupun dia bangun, dia bukan bangun subuh, tetapi sudah tinggi matahari baru dia bangun. Itu pun sesudah dia bangun, sholat, sudah itu tidur lagi. Padahal Nabi sudah menyampaikan keutamaan siapa yang memanfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya, maka dia akan memperoleh keuntungan. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji, sama dengan umrah. Dan jamaah sekalian, disebutkan di dalam sebuah riwayat bahaya meninggalkan sholat subuh, karena orang yang tidak melaksanakan sholat subuh itu kemudian tidak mendapatkan jaminan dari Allah. Sebaliknya orang yang sholat subuh mendapatkan jaminan dari Allah. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, man shalla as-subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh maka dia mendapat jaminan dari Allah. Berarti yang tidak sholat subuh tidak mendapat jaminan. Dan kalau tidak mendapat jaminan dari Allah, dipastikan rezekinya akan sulit, urusannya akan rumit, disebabkan dia tidak mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bangun di waktu pagi, sholat di waktu subuh, itu merupakan perkara yang sangat berat bagi orang-orang yang munafik. Nabi bersabda, "Laisa sholatu asqala 'alal munafiqina min sholatil fajr wal isya." Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu apa di balik sholat isya dan sholat subuh itu, keutamaannya, maka mereka akan datang walaupun sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, yang bisa menjadikan rezeki kita sulit adalah sedikit sholat. Sedikit sholat berarti kurang takwa. Kurang bertakwa menjadikan rezeki kita sulit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu keutamaan orang yang bertakwa. Orang yang banyak sholat, orang yang sedikit-sedikit sholat. Jangan malas dalam hal sholat, karena itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu posisi di dalam sholat yang mestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak mengapa kita minta dunia, tidak mengapa kita minta keutamaan dunia di sana. Kita meminta kepada Allah kebaikan dunia. Ketika kita bersujud, Nabi memerintahkan perbanyaklah doa di posisi tersebut. Bagaimana caranya kita memperbanyak doa ketika bersujud, sedangkan kita sedikit sekali sholatnya? Harusnya kita memperbanyak sholat sunnah, sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud. Mestinya kalau ingin dijadikan rezeki kita datang dari arah yang tidak diduga-duga, maka perbanyaklah sholatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu bermalas-malasan. Bermalas-malasan ini menjadi sebab rezeki sulit datang. Karena sebagai seorang muslim kita dituntut untuk bekerja, tawakal kepada Allah. Kita dituntut untuk mencontoh burung. Nabi di dalam hadisnya menyampaikan tentang bagaimana bentuk tawakal kita, bagaimana kita sebagai seorang muslim dituntut untuk bekerja. Nabi mengatakan, walau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama turzaqut tayr, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana rezeki yang diberikan kepada seekor burung yang pagi hari keluar dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Burung terbang, burung itu tawakal kepada Allah, maka Allah kemudian memberikan kepadanya rezeki. Maka sebagai seorang muslim, jangan kita menjadikan alasan karena beribadah, karena berdakwah, kemudian dia tidak bekerja. Sebagai seorang muslim kita dituntut untuk bekerja. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang cuma duduk-duduk saja di masjid, duduk-duduk saja di rumah, kemudian dia berkata, aku tidak mau bekerja, aku hanya mau menunggu sampai rezeki datang. Maka Imam Ahmad berkata, orang ini bodoh. Kenapa burung lebih pintar daripada orang seperti itu? Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk bekerja. Tidak boleh tinggal diam, harus bekerja, harus meninggalkan rumah kita untuk mencari rezeki kita di luar sana. Jadi tidak boleh beralasan karena sibuk, baik itu sibuk berdakwah maupun sibuk beribadah, kemudian menjadikan kita malas untuk bekerja. Karena keutamaan orang yang rajin mencari rezeki, pagi-pagi dia sudah keluar, pagi-pagi dia sudah bekerja, maka orang seperti ini jamaah sekalian didoakan oleh malaikat. Orang yang rajin itu didoakan oleh malaikat. Ada 2 malaikat yang mendoakan kita setiap pagi, setiap hari. Dan semua orang yang rajin maka didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Malakan yanzilan, 2 malaikat berdoa. Fayaqulu ahaduhuma, berdoalah malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah gantikan, beri ganti orang yang pagi-pagi dia sudah bekerja, dia sudah mencari nafkah,
dia sudah mengeluarkan ongkos, dia sudah membeli bensin untuk mencari nafkah. Ganti ya Allah, berkahi hartanya, didoakan oleh malaikat. Dan tetapi doa malaikat yang kedua mendoakan orang-orang yang malas, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau sedekah, tidak mau bekerja, didoakan oleh malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafak. Ya Allah, berikan kebangkrutan, berikan kehancuran, hancurkan usahanya, gagalkan bisnisnya. Orang-orang yang malas, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau bekerja, maka didoakan oleh malaikat yang kedua. Waliyahudzubillah. Mudah-mudahan kita hanya mendapat doa malaikat yang pertama. Dan yang terakhir jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, sebab rezeki kita sulit adalah tidak amanah, sulit dipercaya, tidak bertanggung jawab, maka orang seperti ini rezekinya akan sulit. Karena orang akan mau bekerja dengan kita, mau bekerja sama kalau kita orangnya amanah. Orang mau memberikan kita hutang, mau memberikan kita pinjaman kalau kita membayarnya, melunasinya. Akan tetapi kalau kita dikasih meminjam, kemudian tidak pernah mengembalikan dan tidak berusaha untuk mengembalikan apa yang kita pinjam itu, maka itu salah satu sifat khianat yang bisa menjadikan rezeki kita sulit. Termasuk dalam hal ini bagi mereka yang mempunyai hutang, segeralah bayar hutang kita supaya rezeki kita lancar. Karena dengan menunda-nunda pembayaran hutang itu merupakan salah satu sifat khianat yang bisa menjadikan rezeki kita sulit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki dari arah yang tidak diduga-duga dan memberikan keberkahan pada rezeki kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.